Pernah nggak sih, waktu belajar kimia, kita tiba-tiba nanya ke diri sendiri, apa sebenarnya unsur golongan 3 itu? Pertanyaan itu kadang bikin kita mencari ke berbagai tempat. Mulai dari Google, yang informasinya banyak banget sampai bingung mana yang perlu dibaca. Lalu YouTube videonya menarik, tapi kadang penuh istilah teknis yang bikin pusing. Coba TikTok, penjelasannya cepat tapi terlalu singkat. Dan akhirnya, kita nanya ke Chatty yang jawabannya jelas. Tapi tetap bikin kita ingin rangkuman yang lebih simpel dan langsung ke inti. Padahal unsur golongan 3 itu dekat banget sama kehidupan kita. Aluminium ada di panci, kaleng minuman, sampai pesawat terbang. Boron ada di kaca tahan panas dan pupuk. Gallium dan indium dipakai di layar HP LED sampai panel surya. Mereka bukan sekadar simbol di tabel periodik, tapi bahan penting yang menggerakkan teknologi modern. Di video ini, kita bakal bahas unsur golongan 3 dengan cara yang singkat, jelas, dan mudah dipahami tanpa ribet. Tanpa muter-muter. Yuk mulai perjalanan mengenal unsur golongan 3. Dan lihat kenapa mereka begitu penting dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali absen 3. Saya Zalfa Latifah Putri. Saya Syarifanium absen 12. Saya Mawana Nur Atin absen 22. Saya Rani Nosya Hanifah absen 27. Di sini kami kelompok kimia unsur periode 3 akan menjelaskan unsur-unsur kimia yang sudah kita pelajari. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia unsur 3 ya. Apa? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kimia unsur, salah satu topik penting dalam memahami sifat dan peran unsur-unsur di sekitar kita. Melalui video ini, kita akan belajar tentang penggolongan unsur, sifat-sifatnya, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yuk siapkan catatanmu dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apa itu periode 3? Nah, periode 3 itu adalah baris ketiga pada tabel periodik unsur. Isinya yaitu unsur-unsur dengan 3 kulit elektron, K, L, dan M. Nah, semua atom di periode 3 ini punya 3 lapisan elektron, tapi jumlah elektron di kulit terluarnya berbeda-beda. Yang pertama ada Na atau natrium. Natrium banyak ditemukan dalam bentuk senyawa, terutama di laut sebagai NaCl atau garam dapur. Natrium juga ada di batuan halit dan mineral. Sifatnya yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat fisiknya dia berupa logam lunak, warna keperakan, mudah dipotong, dan menghantarkan listrik. Sedangkan untuk sifat kimianya, dia ini sangat reaktif, bereaksi kuat dengan air, dan dapat menghasilkan NaOH dan gas H2. Manfaat dan penerapan. Untuk manfaatnya, sebagai elektrolit penting dalam tubuh untuk fungsi saraf dan otot dan dapat digunakan dalam pembuatan sabun. Dan untuk penerapan sehari-harinya, ada di dalam garam dapur NaCl dan penting untuk keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya yang kedua adalah Mg atau magnesium. Magnesium berasal dari laut, dari kerak bumi atau mineral domalit dan magnesit dan daun garam. Sifat dari magnesium yang pertama adalah sifat fisik. Dia logam putih keperakan, ringan, mudah terbakar dengan nyala putih terang. Sifat kimianya, reaksi dengan asam dan oksigen atau MgO yang juga bereaksi dengan uap air panas. Manfaatnya, logam magnesium dapat meredam getaran serta menjadi penghantar panas yang baik. Penerapannya terdapat dalam suplemen dan digunakan dalam rangka sepeda atau kamera. Habis itu yang ketiga ada Al atau aluminium yang berasal dari bauksit atau Al2O3 2
H2O dan hasil pelapukan batuan silikat. Sifat fisiknya itu logam ringan, kuat, dan tahan karat karena lapisan Al2O3 tipis di permukaan. Sifat kimianya, amfoter bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Manfaatnya dapat digunakan dalam konstruksi, kemasan kaleng, dan transportasi. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya digunakan dalam kemasan makanan seperti bungkus coklat dan minuman. Nah, selanjutnya ada Si atau silikon. Silikon ini merupakan unsur paling banyak kedua di bumi yang dapat ditemukan dalam bentuk pasir kuarsa dan silikat. Untuk sifat fisiknya, silikon ini padat, keras, berkilau seperti logam tapi rapuh karena merupakan semi logam. Untuk sifat kimianya, silikon ini tidak reaktif terhadap asam-asam biasa, tapi larut dalam HF dan dapat membentuk SiF4 yang sangat berguna dalam penerapan teknologi. Nah, untuk manfaat dan penerapan dari silikon sendiri, seperti yang telah disebutkan tadi, manfaatnya dapat menjadi komponen utama semikonduktor dalam komputer dan HP, dan penerapannya bisa dalam berupa chip komputer dan layar smartphone. Selanjutnya ada P atau fosfor. P ini berasal dari batuan fosfat Ca3PO42 dan sisa organisme laut. Nah, untuk sifatnya sendiri, untuk sifat fisiknya ada bentuk putih, merah, dan hitam. Nah, untuk fosfor putih itu sangat reaktif dan beracun. Untuk sifat kimianya, mudah terbakar di udara sehingga membentuk P4O10 dan dapat bereaksi dengan halogen dan logam. Nah, untuk manfaat dan penerapannya sendiri, fosfor ini ternyata merupakan komponen penting yang ada dalam DNA, tulang, dan gigi kita. Untuk penerapan dari fosfor dalam kehidupan sehari-hari, fosfor ini dapat dijadikan salah satu campuran untuk pupuk pertanian yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya yaitu belerang. Belerang berasal dari daerah gunung berapi, mata air panas, dan batuan sulfida FeS2. Sifatnya sifat fisik padatan kuning, tidak larut air, meleleh di suhu sedang. Sifat kimianya bereaksi dengan logam membentuk sulfida, terbakar menghasilkan SO2. Manfaat dan penerapannya, manfaatnya bahan baku pembuatan asam sulfat untuk perindustrian. Penerapannya digunakan dalam sabun antibakteri dan obat jerawat. Cl klor, asalnya banyak di air laut, mineral halit. Sifatnya ada sifat fisik, gas hijau kekuningan, berbau tajam, sangat beracun. Sifat kimianya oksidator kuat, bereaksi dengan logam, membentuk garam klorida dan air. Manfaat dan penerapannya, manfaat disinfektan dalam air bersih dan kolam renang. Penerapannya dipakai untuk penjernihan air minum dan kolam renang. Nah, yang terakhir ada AR atau argon. Jadi, asal dari argon ini adalah terbentuk dari peluruhan radioaktif kalium 40K40 di kerak bumi. Jadi, dia itu terkumpul di atmosfer sebanyak kurang lebih 0,93%. Jadi, sifatnya itu yang pertama ada sifat fisik. Gasnya ini tidak berwarna, tidak berbau, dan dia itu inert atau tidak bereaksi. Lalu yang sifat kimianya adalah dia itu sangat stabil. Jadi, dia itu termasuk gas mulia. Jadi, dia tidak membentuk senyawa lainnya dan tidak membutuhkan senyawa lainnya untuk tetap stabil. Nah, untuk manfaat dan penerapannya, yaitu yang pertama bermanfaat sebagai gas pelindung dalam pengelasan logam. Lalu untuk penerapannya, dia itu digunakan dalam lampu LED dan proses pengelasan logam. Nah, sekian dari kami. Semoga materinya bermanfaat. See you later. Ya kan, Dun? Terima kasih. Zalfa sini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Ayo ulang aja kenapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kimia unsur periode 3 mau menjelaskan tentang kimia unsur. Ulang. Fosfor itu merupakan komponen penting. Apa sih?
Sifat kimianya atmosfer bis amfoter.